tertulis NPM A1A 019-051 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 3B Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi belajar mengajar di kelas. Untuk memenuhi mata kuliah TIK dari dosen pengampu Pak Rio Kurniawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari interaksi belajar mengajar, lalu komponen-komponennya, terus dilanjutkan dengan faktor-faktornya. Nah, pertama yaitu pengertian interaksi belajar dan mengajar. Pengertian interaksi ini sendiri merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu. Selanjutnya yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar ini sendiri menurut Hasse Warrington di dalam bukunya yaitu Educational Psychology, di mana belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kepribadian, kebiasaan, atau suatu pengertian. Nah, selanjutnya yaitu pengertian mengajar. Pengertian mengajar ini sendiri menurut J.S. Brunner di dalam Usman tahun 2000, mengajar adalah menyajikan ide atau pengetahuan agar secara sederhana agar dapat dipahami oleh siswa. Dapat kita simpulkan bahwa pengertian interaksi belajar mengajar ini sendiri adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara pengajar dengan siswa atau pengajar dengan sekelompok siswa agar mendapatkan suatu pola baru disertai dengan penyampaian pengetahuan secara sederhana agar dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam interaksi belajar mengajar. Nah, yang pertama itu ada tujuan, yang kedua bahan pembelajaran, yang ketiga kegiatan belajar mengajar, yang keempat metode, kelima alat, keenam sumber pembelajaran, ketujuh evaluasi. Komponen-komponen tersebut yakni 1. Tujuan. Tujuan mempunyai arti penting dalam kegiatan interaksi belajar mengajar. Tujuan dapat memberikan arah yang jelas kemana kegiatan pembelajaran akan dibawa oleh guru. Tujuan pengajaran yang ditetapkan oleh guru akan mempengaruhi jenis metode yang digunakan, sarana prasarana, dan lingkungan belajar mengajarnya. Yang kedua, ada bahan pembelajaran. Bahan pelajaran mutlak harus dikuasai guru dengan baik. Oleh karena itu, guru harus mempelajari dan mempersiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan pada anak didik. Bahan atau materi ini tentunya dipilih dan disesuaikan dengan bahan yang dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran yang ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti dari kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pengelolaan pengajaran dan pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan oleh guru adalah perbedaan anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Interaksi edukatif yang akan terjadi juga dipengaruhi oleh cara guru memahami perbedaan individual anak didik. Yang keempat, yaitu metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru guna kepentingan pengajaran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi metode mengajar, yaitu tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya, anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya, situasi dengan berbagai keadaannya, fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya, serta pribadi guru dengan kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Adapun metode-metode dalam proses belajar mengajar antara lain yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi,
metode pemberian tugas, dan metode demonstrasi. Dan masih banyak lainnya. Yang kelima, yaitu alat. Alat adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan interaksi belajar mengajar, biasanya dipergunakan alat material dan non-material. Agar alat-alat tersebut mencapai tujuan, maka pertama harus dikenali terlebih dahulu alat-alat itu sebaik-baiknya. Mengerti fungsinya dan apa yang dapat kita capai dengan alat itu. Kedua, harus jelas tujuan yang dikehendaki melalui alat tersebut. Ketiga, harus terampil dalam penggunaannya. Keempat, harus sanggup memelihara atau memanfaatkan alat-alat yang ada. Keenam, ada sumber pelajaran. Bagi seorang guru, harus memiliki banyak sumber-sumber belajar sebagai bahan dasar dari materi yang diberikan. Sumber belajar sesungguhnya banyak sekali, ada di mana-mana. Di sekolah, di halaman, di kota, di pedesaan, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber-sumber pengajaran tersebut tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Segala sesuatu dapat dipergunakan sebagai sumber belajar sesuai kepentingan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat instrumen penggali data, tes perbuatan atau tes tertulis, dan tes lisan. Oleh karenanya, menurut Edwin Won dan Webborn, bahwa evaluation refer to the act for process to determining the value of something. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemampuan anak dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Memungkinkan guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat dan menilai metode dengan mengajar yang dipergunakan. Yang terakhir ada faktor-faktor dalam interaksi belajar mengajar di kelas. Yang pertama ada guru atau pendidik. Yang kedua ada anak didik atau siswa. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Yang keempat kurikulum. Faktor-faktor tersebut yakni pertama, guru atau pendidik. Di dalam proses interaksi belajar mengajar tidak bisa terlepas dari guru. Sebab kegiatan belajar mengajar atau dengan kata lain, kegiatan interaksi belajar mengajar tidak bisa berlangsung tanpa adanya guru. Karena guru merupakan faktor yang dominan untuk tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut haruslah bisa menempatkan dirinya seirama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Secara konkret, tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagaimana yang dikemukakan dalam buku Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM 1, yang mana guru dalam tugasnya mendidik dan mengajar murid-muridnya adalah berupa bimbingan, memberikan petunjuk, teladan, serta bantuan, kecakapan, keterampilan, nilai-nilai, norma, kebenaran, kejujuran, sikap-sikap, dan sifat-sifat yang baik serta terpuji, dan lain sebagainya. Untuk menunjang pekerjaan guru sebagai tenaga pendidikan dan pengajaran, diperlukan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Adapun persyaratan-persyaratannya, yang pertama, guru harus memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, guru harus memiliki keterampilan dalam mengajar. Yang ketiga,
guru harus memiliki kepribadian. Yang keempat, guru harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada peranan guru dalam interaksi belajar mengajar. Antara lain, pertama, sebagai fasilitator. Yang kedua, sebagai pembimbing. Yang ketiga, sebagai motivator. Yang keempat, sebagai organisator. Yang kelima, sebagai manusia sumber. Yang kedua, ada anak didik. Anak didik atau siswa adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik penting dalam kegiatan interaksi belajar mengajar. Sebab jika tidak ada anak didik, maka tidak akan berlangsungnya kegiatan interaksi belajar mengajar tersebut. Jadi, anak didik adalah kunci yang menentukan untuk terjadinya interaksi edukatif. Abdul Ghaffur mengatakan, faktor anak didik adalah merupakan salah satu faktor pendidik yang paling penting. Mereka, tanpa adanya faktor tersebut, maka pendidikan tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, faktor anak didik tidak dapat digantikan oleh faktor yang lainnya. Ketiga, faktor kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru dan siswa dalam mengorganisasikan tujuan dan isi pelajaran. Secara sederhana, arti kurikulum dalam kegiatan ini menggambarkan pada isi atau pelajaran dan pada interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang terakhir, ada lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah suatu tempat penyesuaian anak didik di mana mereka berada. Lingkungan ini meliputi keadaan ruangan, tata ruangan, dan berbagai situasi fisik yang ada di sekitar kelas atau sekitar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan mempunyai pengaruh yang tidak sedikit bagi anak dalam pembentukan kepribadian atau akhlaknya. Oleh karena itu, di dalam agama menekankan bahwa pengawasan sangat perlu diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya. Adapun lingkungan yang baik dalam menunjang pembelajaran, yang pertama, lingkungan belajar yang tenang. Artinya, siswa dan guru dapat menjaga suasana belajar yang tenang, terhindar dari hiruk-pikuk yang mengganggu. Yang kedua, tempat belajar mengajar yang bersih dan nyaman, sehingga guru dan siswa betah dan senang belajar di kelas. Yang ketiga, adanya hubungan yang harmonis antara siswa dan guru, siswa dan siswa lainnya dalam pembelajaran sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang interaksi belajar mengajar di kelas. Saya Deka Sa'adila Gris meminta maaf apabila ada kesalahan di dalam saya memberikan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.